Udah aja. Ngulang. Ngulang aja tadi. Udah, ini aku ngomong. Dengar, ada ya? Oke, mohon maaf ya teman-teman, ada gangguan teknis. Oke, lanjut ya. Berdasarkan penelitian Ordun pada tahun 2015, salah satu penyebab tingginya konsumtif itu adalah teknologi yang semakin canggih. Ya, mereka itu menerima informasi itu dari smartphone. Memang nggak bisa dipungkiri sih, Lucy sendiri ngerasain gitu kalau kalau Lucy sendiri tuh memang kayaknya konsumtif deh. Jadi apa-apa yang apa ya namanya ya, yang sebetulnya nggak dibutuhkan, yang nggak urgent banget itu, jadi kayak pengen ini nih, pengen ini nih, jadi kebeli. Padahal sih sebetulnya itu bukan kebutuhan gitu ya, membuat kita menjadi konsumtif gitu. Oke, ngomong-ngomong perihal keuangan ya, nah Lucy sekarang bakalan ditemenin sama finance dari Surabaya 45. Beliau ini adalah Mbak Siska. Oke, marilah kita sambut beliau, Mbak Siska. Monggo Mbak. Gitu ya, oke. Ini adalah sosok yang nggak pernah terlihat ya, dimanapun kalian berada tuh nggak terlihat. Teman-teman sekalian tuh misalkan ke cabang kayak Buruk kah, kampus kah, ya kan? Itu nggak pernah ketemu sama Mbak Siska. Nah ini adalah Mbak Siska. Bagaimana Mbak Siska kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mbak, ini sedikit flu gitu ya. Oke, gimana Mbak perjalanan tadi dari kantor kampus ke sini? Mendung ya, mendung banget kan, dingin banget. Gak wajar, Lucy katanya sedikit flu. Kayaknya memang sedang tidak mendukung. Tapi sepi ya, karena kan memang lagi liburan, jadi lumayan sepi, lumayan cepat. Oke, nggak macet ya Mbak ya? Biasanya tuh macet tuh kalau di Jember tuh di Jalan Ahmad Yani, itu Trunojoyo. Kalau pulang kerja, habis mampir-mampir tuh pasti bakalan kejebak macet di situ. Sekarang juga yang mulai ramai di kampus tuh. Oh, di kampus. Karena kan anak-anak. Oh iya, ya udah mulai offline ya. Oke, jadi begini Mbak Siska, kita tuh bakalan ngebahas tentang bagaimana sih Mbak cara kita generasi milenial ini memanage keuangan. Nah, sebelum itu Lucy mau nanya, Lucy mau pengen tahu nih, yang dimaksud sama budgeting itu apa sih Mbak? Budgeting ya, kalau bahasa Indonesia kan budget itu anggaran. Jadi budgeting ini kita menganggarkan dana-dana yang kita miliki untuk kedepannya dalam jangka waktu tertentu misalnya, atau kita budgeting kalau di perusahaan tuh budgeting itu ada yang tahunan atau ada bulanan atau sesuai dengan proyek yang sedang dikerjakan, jangka waktunya sesuai sama itu. Ada juga yang istilahnya kan budget planning atau perencanaan anggaran. Jadi di awal itu direncanakan dulu. Begitu. Oke, budgeting itu adalah anggaran ya. Jadi kalau menganggarkan. Oke Mbak. Dari situ gimana sih Mbak cara kita tuh untuk memanage keuangan dengan baik? Apalagi kan sekarang yang kuliah nih, mungkin yang kuliah udah mulai offline, udah kayak uang kosnya sekian gitu, uang makanya sekian, belum lagi uang tugas-tugasnya juga, begitu Mbak. Gimana Mbak cara kita memanage keuangan itu dengan baik? Oke. Tadi ya aku juga sempat dengar introduction-nya Lucy kan ya, milenial katanya termasuk yang paling konsumtif sekarang kan ya. Selain itu milenial juga itu disebut generasi sandwich sekarang. Jadi mereka itu kan 20-30 tahunan ya. Mereka itu orang-orang yang harus membiayai keluarganya nih, anaknya, tapi juga masih harus membiayai orang tuanya. Jadi memang planning atau mengelola keuangan untuk generasi milenial ini benar-benar harus benar-benar diperhatikan. Nah, sebenarnya hal yang paling utama yaitu baik lagi tadi kata Lucy sebutin kan budget planning. Jadi direncanakan di awal. Kan di awal kita tentu udah tahu toh pemasukan kita selama sebulan itu berapa kayak gitu kan ya. Jadi itu harus direncanakan dulu, kalau bisa sih ditulis gitu ya, mau dibuat apa aja. Nah, ini yang paling baik sebenarnya tadi sempat aku baca artikel juga cara mengelola keuangan ala sahabat Rasulullah Salman Al-Faris kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi teman-teman kalau saya salah. Itu beliau pakai metode 1-1-1.
Jadi kalau misalnya beliau punya 3 dirham, satu untuk keperluan keluarga, satu untuk menabung, dan satu untuk usahanya, untuk modal usahanya. Itu bisa kita terapin juga loh. Misalnya artinya kan kalau misalnya dalam sekarang satu tiga dirham berarti bisa 30 tuh. Jadi 30% dari pemasukan kita untuk menabung, 30% untuk pertama 30% untuk kebutuhan keluarga, 30% untuk menabung, dan 30% diputar lagi untuk usaha kita kayak gitu. Itu yang bisa di ini. Cuma memang kadang apa ya, pemasukan orang-orang dan kebutuhan orang-orang kan beda-beda. Betul. Kita sudah menganggarkan 30% untuk keluarga gitu. Ternyata keluarnya lebih dari itu. Maksudnya kita hitung-hitungan aja ya. 30%-nya orang dengan pemasukan dalam sebulan 10 juta dengan 30% orang yang pemasukan sebulannya 2 juta atau katakan 1 juta. Beda jauh kan, itu timpang ya. Jadi kita nggak melulu harus baku seperti itu, enggak. Cuma ya itu, kita bisa anggarkan aja. Yang paling penting adalah dalam Islam juga seperti itu kan, jangan sampai keluarga kita meminta-minta gitu kan. Jadi yang terpenting bisa menghidupi keluarga dulu, baru kemudian ditabung, dan kemudian untuk dana usaha kita. Berarti nganggarkannya tuh yang penting dulu ya Mbak. Ya, maksudnya dimaksimalkan yang terpenting dulu, misalnya kayak kebutuhan keluarga gitu ya. Terus sisanya bisa kita tabungkan atau bisa kita kelola untuk usaha, begitu ya Mbak ya. Oke. Mungkin ini Lucy lagi, kalau itu kan untuk generasi milenial nih ya, yang udah punya keluarga. Tadi Lucy juga sempat nyebutin kalau anak kos gimana, kalau teman-teman yang ngekos. Kebetulan saya juga dulu anak kos nih, saya dari mulai SMA sampai kuliah ngekos. Nah, biasanya memang gitu, ada uang kos, kemudian ada uang makan, kemudian ada uang jajan nih misalnya. Cuma kan itu juga gimana pintar-pintarnya kita ngatur. Biasanya orang tua cuma ngasih ini uang kos, ini uang bulanan kamu kayak gitu. Nah itu memang kayak gitu sebenarnya bagus, bisa. Jadi teman-teman yang ngekos ini harus bersyukur juga, soalnya sejak dini mereka bisa dikatakan udah mulai manage keuangan mereka sendiri kan. Jadi ya balik lagi, kalau misalnya orang yang sudah berkeluarga harus didahului dengan memenuhi kebutuhan keluarga, teman-teman yang ngekos ini juga bisa, yang paling penting dulu misalnya di budget dulu untuk makan, aku sebulan butuh berapa dulu, aku kayak gitu. Jadi buat makan aku habis berapa nih sebulan. Kalau misalnya catering, saya dikasih dari orang tua misalnya 1 bulan 1 juta, itu beda sama duit kos misalnya. Duit kos sudah ada sendiri, harus diamankan tuh, nggak boleh lah sampai kepake-pakai. Terus yang 1 juta ini buat makan berapa, kalau catering sebulan cari yang paling murah tuh, biasanya anak kos kan kayak gitu. Misalnya 300.000 sebulan dapat makan 2 kali, cuma porsinya banyak-banyak, lumayan tuh kan. Jadi sisanya itu bisa dibuat kayak kata Lucy tadi, kalau ada kebutuhan kuliah kayak harus ngeprint tugas atau beli buku mendadak kayak gitu, tanpa harus minta orang tua pun bisa. Baru sisanya mungkin bisa untuk tabungan, atau bisa juga buat kalau istilahnya sekarang katanya healing gitu. Healing. Iya, betul. Tetap itu kayak gitu tuh kebutuhan tersier sebenarnya Lucy. Jadi kalau udah semuanya kebutuhan, masih ada sisa, bolehlah nih buat jajan nih, buat main gitu. Oke, berarti ya kebutuhan yang sekunder dulu, baru tersiernya itu ya Mbak. Oke. Nah, ini kan kadang juga mikir gini Mbak, mungkin generasi milenial yang lainnya nih ya, teman-teman sekalian tuh mungkin ngerasanya aku tuh pengen ini, tapi tuh sebetulnya aku nggak ngebutuhin ini ya kan. Scroll habis itu check out gitu kan, karena barangnya mungkin menarik dan itu katanya sih limited edition atau apalah gitu kan. Check out gitu. Jadi keuangannya sebetulnya bukan untuk itu, akhirnya dibuat itu gitu Mbak. Nah, menurut Mbak tuh gimana mendahulukan keinginan atau kebutuhan? Kalau jawaban ideal pasti kebutuhan. Iya sih, harus kebutuhan dulu, jangan keinginan. Bahkan ada yang bilang gini, katanya ini kan generasi kita juga online shopping itu bener-bener adiktif ya, bener-bener nagih gitu kan. Jadi kayak ya itu pintar-pintarnya marketingnya orang-orang yang ada di kayak di marketplace juga kan, mereka kayak ada diskon ini, diskon itu, kemudian ada promo 44, promo 55 kayak gini kan, gratis ongkir gitu kan. Kapan lagi kalau nggak kayak gini? Kita biasanya mikir kayak gitu. Cuma banyak juga saya sering baca katanya gini,
kalau misalnya kita ingin sesuatu yang tapi itu bukan kebutuhan kita, yang pertama harus dipikir adalah coba pikirkan selama 7 hari. Ya. Kalau 7 hari nanti diskonnya keburu hilang. Betul, iya Mbak. Keburu habis. Ya udah bukan rezeki Iya. memang bukan, kamu nggak seharusnya beli itu berarti gitu kan. Tapi memang kayak gitu tapi kayaknya untuk dipikir 7 hari ini lumayan lumayan bermanfaat ya, soalnya pasti dalam 7 hari udah males. Iya, karena memang nggak butuh-butuh banget. Karena ketika dalam 7 hari nanti kalau memang kita masih ada keinginan untuk beli, oh berarti dibutuhkan katanya gitu. Terus yang kedua adalah kalau ingin beli sesuatu itu coba dihitung 2 kali harganya. Jadi ketika misalnya kita ada handphone promo gitu kan, waktunya ganti HP nih kayaknya gitu misalnya gitu ya, itu hitung 2 kali tuh dari harga handphonenya. Misalnya harga handphonenya berapa, 4 juta gitu, kali 2, 8 juta, kita ada nggak cash segitu gitu loh. Kalau ada, yang apa beli aja gitu. Tapi kalau misalnya dikali 2, meskipun kita ada nih dana kita, budget kita misalnya 5 juta nih duit yang kita pegang, harga handphonenya 4 juta gitu kan, tapi kan itu bukan 2 kali harganya kan, itu katanya berarti kita tidak mampu untuk membeli barang itu. Begitu. Gitu. Itu untuk itu juga buat buat mengetahui kita butuh atau enggak gitu. Itu kita butuh atau hanya ingin kan. Oke, siap Mbak. Biasanya minta tolong dipencet lagi. Di yang bawah. Baru nyala kayaknya ya. Waduh. Mudah-mudahan tetap terdengar ya. Iya, semoga. Maaf ya teman-teman, kita ada gangguan teknis lagi gitu ya. Kurang ngecek juga kitanya. Oke Mbak Siska. Jadi gitu ya Mbak ya. Kalau misalkan kita pengen sesuatu, pikirin aja dulu 7 hari, teman-teman, 7 hari. Jangan lupa 7 hari. Terus habis itu harganya bisa di 2 kali lipatkan gitu ya. Kalau misalkan emang kita bisa ada uang segitu, berarti insya Allah kita mampu untuk membelinya gitu. Oke Mbak Siska. Terus mungkin ini lagi, biasanya kita kan yang susah nabung gitu ya. Betul Mbak, betul. Model nabung ini ada apa aja sih, kayak gimana aja sih gitu kan. Yang pertama tuh kalau misalnya kita sama di perusahaan gitu ya. Hal yang paling pertama saya tanya dulu aja ketika di sini, rekening untuk perusahaan dengan rekening milik pribadi itu harus terpisah gitu. Sama nih kayak kita kalau misalnya kita mau nabung, kalau bisa rekening untuk tabungan kita sama rekening untuk kebutuhan kita itu dipisahin Lucy. Jadi nggak digabung udah itu nanti ini tabungannya gitu. Dalam hati kita tabungan kita segini gitu. Jadi nggak boleh lebih dari segitu. Tapi tetap aja kalau misalnya duit itu kelihatan pasti bakal kepake juga. Jadi kalau udah ditabung itu mending dianggap uang hilang udah. Kayak gitu. Jadi ya biar kita tahu misalnya dalam sebulan kita ada pemasukan 2 juta gitu, 500.000 atau 300.000 tadi, 300.000 mau ditabung gitu. Udah anggap itu uang hilang. Jadi ya yang kita kelola, yang kita pakai itu ya yang 2 juta dikurangi 300.000 itu. Gitu. Oke, ya memang sih Mbak, kalau dirasa tuh kalau sih ngerasain sendiri nih ya, untuk nabung itu kayaknya ya udah ini misalkan dibajetin sekian nabungnya, terus habis itu karena nabungnya di bank emak gitu ya, bank emak bukan di bank. Nah nabungnya di bank emak jadi kayak nanti pinjam dulu ya segini. Nah itu dia pinjam ngembalikannya tuh kayak susah gitu loh Mbak. Susahnya tuh ya kayaknya sih bulan ini ya ada sih sisanya, tapi kayaknya butuh lagi deh gitu. Jadi cuma kalau memang butuh banget gitu kan, kayak kita sebutin tadi ya, kebutuhan dulu yang diutamakan. Kalau kebutuhan loh ya, bukan keinginan. Artinya main, jajan sama healing itu tidak termasuk di kebutuhan ini gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ada kebutuhan urgent, kayak misalnya nih kan, misalnya orang sakit tidak terduga-duga kayak gitu, atau nih kita kan biasanya harus kayak misalnya ada kan kita bersosialisasi gitu ya, ada orang meninggal terpaksa kita, dan banyak nih
kita harus datang bawa-bawa, ya nggak apa-apa, didahulukan itunya aja gitu. Oh iya, satu lagi Lucy, salah berarti tadi kayaknya ya, 111 itu Salman Al Faris ini dia itu sebetulnya gini, kebutuhan keluarga, sodakoh, dan itu, dan apa namanya, dan modal usaha, tapi tetap ada disisakan juga untuk menabung. Jadi selain kebutuhan kita, selain menabung, selain untuk putar untuk modal usaha, juga jangan lupa sodakoh itu. Karena kan kita semua mestinya tahu ya power of sodakoh ya gitu. Betul. Jadi seenggaknya sisihkan untuk itulah, harus ada juga itu. Nah, teman-teman nih untuk yang udah berpenghasilan mungkin ya, udah berpenghasilan, jangan lupa tiap bulannya pas habis gajian tuh di apa namanya, diinfakkan juga begitu. Soalnya rezeki itu kan datangnya dari Allah, dan Allah itu apa ya, kita tuh harusnya memberikan hak kita, maksudnya hak Allah itu yaitu dengan sodakoh begitu ya Mbak ya. Oke. Emang kalau Lucy sih kalau masalah main ya emang nggak pernah mikir ya Mbak. Nggak pernah mikir, pokoknya kayaknya udah capek nih, kayak pengen jalan ya, akhirnya jalan. Nah, dan akhirnya akhir bulan itu udah mikir, ini nanti mau makan apa enaknya ya, yang sekiranya murah gitu ya kan. Di awal, jadi teman-teman jangan contoh ya, ini jangan contoh, ini emang kayak pengalaman sih, pengalaman pribadi. Di awal udah gajian kayak ngeborosin gitu loh, makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, tanpa tahu kita di akhir bulan itu kita mau beli apa, mau makan apa, buat apa juga kan. Jadi seenggaknya kita harus punya budgeting, kita harus nge-budgeting dulu ya Mbak ya, planning budgeting gitu. Kita harus punya itu, habis itu barulah kalau misalnya memang ada sisanya baru dibuat main. Jangan main tiap minggu, jangan ngabisin uang, jangan teman-teman. Oke. Mbak Siska juga katanya punya usaha. Betul. Nah, mungkin di sini teman-teman ada Mbak yang punya usaha juga, gimana sih cara ngebudgetingnya, maksudnya memanage keuangannya? Itu hampir sama atau gimana Mbak kira-kira? Hampir sama sebetulnya Lucy. Yang utama sih sebenarnya yaitu kalau kita punya usaha, dana usaha kita sama dana pribadi kita harus dipisahkan. Jadi jangan sampai dana usaha itu kepake untuk kebutuhan pribadi. Kan kalau di usaha ada nantinya ya, ini sebenarnya, tapi ini kita ngomongin teori ya, karena teman-teman yang punya usaha pasti lebih paham ya, karena kadang kan kalau usaha masih baru merintis dan itu usaha kecil-kecilan pribadi pasti bakal kepakainya gitu loh, pasti bakal nyampur lah duit pribadi sama duit usaha. Tapi secara teori dan yang benar sih seperti itu, modal usaha dengan dana pribadi itu harus terpisah gimana. Jadi yang bisa kita pakai ya udah laba usaha kita gitu loh. Misalnya kita bikin kita bikin target tiap minggu gitu loh. Target tiap minggu omsetnya berapa. Nanti kita kurang itu sama bahan yang kita pakai atau apa segala macam yang dikeluarkan dari dana itu, dan untuk usaha itu kemudian labanya barulah boleh kita pakai, kita ambil. Atau kita putar lagi nih buat kita tambahin lah ke modal kita gitu, biar jadi misalnya minggu depan biar dagangannya kita lebih banyak gitu, nanti hasilnya lebih banyak lagi misalnya, kayak gitu bisa juga kayak gitu. Jadi inti yang pertama sama yang harus dilakukan adalah budgeting dulu tuh, menganggarkan dulu. Misalnya kita bulan ini atau minggu ini mau jualan berapa banyak gitu. Jadi modal yang dibutuhkan berapa banyak kayak gitu. Kalau bisa jangan sampai untuk mengeluarkan modalnya untuk membeli bahan-bahannya itu jangan sampai lebih dari yang udah kita anggarkan kayak gitu. Sebisa mungkin gitu. Kayak gitu. Oke. Oh iya Mbak, kan kita ada misalnya ngebudgeting gitu ya. Iya. Terus habis itu kita perlu nggak sih Mbak yang namanya dana di luar keperluan kita. Jadi kayak kita nyiapin dana yang sekiranya itu memang dibutuhkan di luar anggaran kita gitu loh Mbak. Dana darurat. Nah betul, dana darurat. Sebetulnya iya, katanya itu kan yang paling sekarang lagi gencar banget diomongin ya. Apalagi setelah kemarin kita kena pandemi kan, gaya hidup kita kan mulai dirubah dan kita benar-benar dibikin sadar gitu kan bahwa sebetulnya dana darurat ini perlu banget katanya gitu. Cuma balik lagi, jadi biasanya orang-orang itu memisahkan antara tabungan dengan dana darurat.
kalau tabungan ini biasanya dikumpulkan untuk suatu tujuan tertentu, kalau dana darurat ini yang benar-benar mereka simpen untuk kejadian yang tidak terduga gitu. Katanya ada yang bilang juga bahwa dana darurat yang harus dikumpulkan adalah kalau bisa jumlahnya adalah sebanyak gaji kita selama 1 tahun. Ada yang bilang kayak gitu. 1 tahun. Betul. Cuma kan untuk kita kadang berat juga kayak gitu. Balik lagi terus ke kebutuhan. Nah kan yang apa namanya harus yang diutamakan adalah yang kita butuhkan. Cuma gimana caranya biar nggak stagnan, misalnya kita udah kerja nih, kan pemasukan kita segitu-segitu aja buat ngumpulin tabungan sama dana darurat kayaknya kan tidak memungkinkan juga kan. Betul. Ya tabungan, dana darurat yang ada nanti nggak makan nih gimana gitu kan. Gimana caranya ya? Salah satunya adalah mencari kerjaan sampingan, tapi ini di apa namanya di luar jam kerja kita yang sudah yang sudah terjadwal lah ya, kayak misalnya Lucy dari jam 8 sampai jam 4 gitu. Kan kita punya 24 jam. Kalau misalnya kita apa namanya ada istilahnya, kalau saya sih sering ngomong 24 jam itu kalau bisa harus produktif. Maksudnya itu ketika kita udah kerja 8 jam, kita masih punya 16 jam lagi. Mau ngapain tuh? Biasanya Lucy ngapain nih 16 jam? Biasanya sih ya cuma scroll aja gitu kan ya. Kalau bisa waktu luang kita tuh dibikin lebih produktif. Misalnya Lucy suka apa nih gitu kan, suka live kayak gini misalnya kayak gitu kan, udah ada bakat nih, buka channel kah di YouTube gitu, bikin channel apa. Lucy misalnya suka fashion gitu, nge-review itu kah apa, nge-review fashion kah di YouTube kayak gitu, bisa kayak gitu. Nanti kan kalau misalnya kan subscribernya banyak, kita dapat penghasilan lagi. Atau juga bisa jualan, Lucy suka fashion gitu kan, bisa juga nanti apa jual baju-baju gitu kan, biar orang-orang ngelihat sehari-harinya aku bagus nih, orang-orang pasti pengen. Nanti pasarnya dari kayak gitu aja dulu misalnya. Jadi diambil dari apa yang Lucy sukain kalau bisa. Kalau misalnya kerjaan yang sekarang misalnya udah kerja ya udah karena harus kerja, kalau bisa kerjaan yang satunya itu yang memang disukain gitu loh. Jadi 24 jam produktifnya itu nggak bikin stres gitu loh, karena seneng juga, bisa gitu. Jadi daripada melakukan hal-hal yang apa ya, ini mah sih apa idealis banget ya, maksudnya memang daripada kan 16 jam masa scroll terus kan 16 jam kan nggak mungkin kan, mending kita cari penghasilan lain. Dengan begitu penghasilan kita yang masuk ini itu yang bisa dimasukin misalnya ke dana darurat atau ke dana tabungan buat jalan-jalan, dana buat jalan-jalan kayak gitu. Gitu teman-teman. Nah, oke, jadi kayak misalkan ya harus 24 jam kita produktif lah ya, sebisa mungkin gitu ya, sebisa mungkin. Jangan cuman nyampe rumah habis itu pulang scroll, habis itu sholat, habis itu scroll lagi, check out nanti yang ada. Iya, check out jadinya. Aduh, bahaya itu ya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Kayaknya ada yang tanya ya Mas ya. Oke, sebentar aku cek dulu. Mana nih? Ada ya Mas ya? Ini masih loading. Oke. Mana Mas, gak kebaca di sini ya? Apakah istirahat atau tidur malam kalau kegiatan produktif? Oh gitu, itu yang tanya tuh. Oke. Ya enggak, tolong, makanya itu enggak produktif, itu kebutuhan ya. Istirahat itu kebutuhan Kak, tolong. Saya pernah ini teman kita satu lagi adalah teman saya edukasi pekanan di Surabaya 45. Di balik layar ya teman ya, di balik layar. Oke, gimana saya Mbak? pernah nanya ke mentor saya gitu kan, tapi kadang ngantuk gini. Dijawabnya adalah Rasulullah dulu itu tidur cuma 4 jam dalam sehari katanya gitu. Jadi benar-benar kalau bisa kita bilang 24 jamnya Rasulullah ini produktif banget gitu loh. Pagi beliau ngapain itu ada jadwalnya gitu loh. Jadi
jangan dibilang terus 24 jam produktif itu kita nggak tidur, enggak, itu benar kata lu sih, itu kebutuhan manusia gitu. Cuma nggak tidur melulu, tidur terus enggak gitu. Dicontoh lah itu apa perilakunya Rasulullah tuh 4 jam dalam sehari katanya. Mungkin kalau kurang ya nggak apa-apa lah teman-teman nambah, teman-teman kan bukan Rasulullah, cuma kalau bisa mencontoh kan lebih baik tuh. Betul Mbak, betul ya. 4 jam guys tidurnya, jangan lupa. Kalau tidur sehat ala Indonesia kan 8 jam tidur gitu. 4 jam ya, jangan lupa dicatat, 8 jam 4 jam. Tanya gitu teman-teman. Nah, ada pertanyaan lagi nih Mbak, apakah bisa ya Kak mengatur keuangan tapi belum ada dananya? Terus apa yang mau diatur teman-teman? Nah, berarti yang pertama harus dijalankan adalah mencari dana terlebih dahulu. Baik lagi tadi, kan sekarang ini ya, anak-anak muda tuh kreatif banget gitu ya. Betul. Kayaknya segala macam bisa dijual, segala macam bisa dijadiin bisnis gitu. Kemarin rame tahu nggak sih Pororo hilang? Ah ya, Pororo padahal kucing ya, di livin tapi dapat uang nah, gitu. Betul. Ya, Jualan baju kucing. Itu kan bener-bener dari kecintaan dia akan kucingnya, kemudian dia pengen, kok lucu gitu. Mungkin orang juga banyak yang suka kucing dan banyak yang pingin kucingnya lucu juga. Jadi dia bisnis lah pakaian kucing gitu. Betul, betul. Bisa kan kayak gitu. Awalnya dari hobi, kemudian menghasilkan kan itu lebih lumayan juga. Jadi sebelum kalau memang nggak ada dana, kalau ingin mengatur dana, cari dananya dulu teman-teman. Cari dananya dulu ya guys, cari dananya dulu. Ngadi yang aja ini. Cari dananya, habis itu baru kita mengatur keuangan gitu. Jadi mulai misalkan hobinya apa kek, ya coba aja lah iseng-iseng, siapa tahu berhadiah gitu kan. Oke, wah gak kerasa ini Mbak Siska, kita 30 menit berbincang-bincang masalah keuangan, masalah hidup sekali itu ya. Keuangan. Oke, mungkin teman-teman ada lagi yang mau tanya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Atau Mbak atau Mas mau tanya mungkin nih. Apalagi yang berkeluarga nih ya. Yang berkeluarga, siapa tahu lagi ribet nganggarin gitu. Apa ya? Oh, tadi itu Mas ya. Tolong Pak ya, gak bisa Pak mengatur keuangan Pak. Enggak, mungkin ada pertanyaan lagi Pak. Begitu. Mbak Bibi. Nah, ini adalah salah satu sosok yang kalau udah ngeliat barangnya lucu, Iya itu check out ya, penyakit gitu. wanita itu sebenarnya. Barang lucu dikit check out kayak gitu. Harus dikurangi itu Mbak Bibi. Harus dikurangin ya Mbak Bibi ya. Kalau ditanya kenapa Mbak, nggak apa-apa, seneng aja gitu. Iya sih, senengnya orang berbeda-beda ya. Seneng check out habis semua gitu. Terus ada notif, uang Anda telah habis, mau bekerja kembali. Oke, kayaknya nggak ada lagi deh pertanyaannya. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Mbak Siska atas ilmunya, sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman sekalian yang udah nonton. Kalau misalnya belum nonton, bisa nonton ulang siaran ulangannya nanti di feed kita, oke? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hello Mbak, dadah. Sebentar ternyata.